Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih pada hari ini saya hadir di Mimbar TV. Ini luar biasa. Kalau dulu kita mengenal MPA, ini berkembang mengikuti era digitalisasi, ini juga telah ada Mimbar TV. Nah, luar biasa. Ini merupakan media untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan segala aktivitas Kementerian Agama di Jawa Timur. Dan saya sampaikan selamat untuk beraktivitas, selamat untuk berproduksi, khususnya kepada madrasah. Jika memiliki sesuatu yang perlu ditayangkan, di branding, nah, silahkan bisa menghubungi ke Mimbar TV. Misalnya terkait dengan profil madrasah, terkait dengan prestasi madrasah. Ini kesempatan yang terbaik dan saya sudah bicara dengan para kru, siap melayani di seluruh pelosok Jawa Timur. Hebat Mimbar TV, selamat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi taman udah berapa hektar ini Pak ya isinya? Ya, sangat luas sekali. Sangat luas sekali, ya, betul pemirsa. Ini
sebagai ajang adiwiyata yang alhamdulillah kita sudah adiwiyata mandiri. Iya, Full Ali, apa kira-kira program unggulan dari MTSN 2 nih Pak? Ya. MTSN 2 Kediri ini memiliki beberapa program unggulan yang kita rangkum yang kita sebut sebagai berkarisma. Kira-kira seperti apa nih prestasi non-akademiknya? Anak kita mengikuti tanding di kejuaraan internasional di Wah, Banten. luar biasa. Bagaimana sebetulnya publikasi dan manfaatnya nilai media sosial untuk MTSN 2? Setiap lembaga itu pasti memiliki media sosial Ya, untuk betul. bagaimana kita bisa memberikan informasi, kemudian catatan-catatan penting yang bisa berupa video, kemudian juga berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun Anda berada, bersama saya Ica Asifah. Di kesempatan edisi kali ini kita berjumpa di Gerbang Madrasah. Dan kali ini kita berada di MTSN 2 Kediri, yang pasti akan memberikan juga informasi-informasi terkini kepada Anda semuanya tentang bagaimana sebetulnya kinerja, profil, dan semua aktivitas yang ada di MTSN 2 Kediri. Dan saat ini kami sudah berada bersama dengan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, demikian ya. Ya, saya sapa saja, ada Bapak Munib SPD. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada juga Ibu Ayu Dwi Wulandari SPSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Ica. Iya. Saya sapa juga di sini, berkenan datang juga Bapak Lukman Koli SPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dan terakhir ada juga Bapak Saiful Ali SAG MPhil I. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Ica. Ya, pemirsa yang ada di rumah, MTSN 2 syarat dengan berbagai macam giat dan juga ada sarana dan prasarana yang jika saja pemirsa tadi bisa saksikan ketika kita masuk dari pintu gerbang itu sudah ada tayangan yang luar biasa ini Bu ya. Jadi semriwing. Kita selaksa ada di taman ini pemirsa. Nanti akan ada slide akan muncul juga di pemirsa yang ada di rumah, dan kita akan coba berdialog dan berdiskusi dengan Bapak Ibu kita yang sudah hadir di kesempatan edisi hari ini. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak Munib ini yang selaku bidang sarana dan prasarana. Baik Bapak, ketersediaan ruang KBM untuk tenaga pendidik dan tenaga non kependidikan seperti apa yang ada di sini? Iya, MTSN 2 Kediri ini kebetulan berada di Kabupaten Kediri yang paling selatan sendiri. Oh Bu. begitu Iya. ya, notok ini ceritanya Iya, ya. notok, paling selatan sendiri. Iya. Tapi yang luar biasa adalah peminat dari orang tua maupun anak. Nah, dengan keberadaan yang sangat banyak ini yang meliputi dari tenaga guru yang kurang lebih 80 orang. Wah, luar biasa. Kemudian siswa-siswi berjumlah sekitar 1.200 sekian. Juga tenaga non kependidikan ada 20. Jadi kami selaku Satpras harus menyiapkan ketersediaannya yang bisa mencukupi untuk kebutuhan tersebut. Jadi memang sepertinya harus lengkap ya. Harus lengkap Jadi dari saya semuanya. melihat ini dari sisi taman udah berapa hektar ini Pak ya isinya? Ya, sangat luas sekali. Sangat luas sekali, betul, sehingga pemirsa. Ini sebagai ajang adiwiyata yang alhamdulillah kita sudah adiwiyata mandiri. Iya. Dan sepertinya di balik Bapak Ibu ini ada juga bangunan masjid. Nah, ini juga sebuah kultur yang luar biasa dari Islam yang tampaknya bisa dihadirkan juga di lingkungan kompleks MTSN 2 Kediri. Dan baik, saya akan menuju ke Ibu Ayu Dwi Wulandari. Dan kebetulan pemirsa, Bu Ayu ini adalah di bidang kehumasan. Yang pasti ini akan ada juga membidik banyak sekali giat untuk bagaimana mempublikasikan MTSN 2 Kediri. Ibu, tugas dan tanggung jawab di kehumasan seperti apa sih kira-kira? Iya, ini Mbak Ica. Jadi kita sebenarnya dari Humas ini sendiri juga punya tim Mbak Ica. Jadi upaya-upaya kami untuk memberikan informasi dan publikasi kepada masyarakat itu kita olah, kita sajikan yang terbaik semungkin ya. Kemudian juga kita sampaikan kepada masyarakat supaya tidak ada kesalahan dalam penangkapan informasi. Betul. Biar tidak Utamanya, hoax juga ya. iya, utamanya sekarang kan media sosial juga banyak sekali ya. Maka kita juga
semakin berhati-hati memberikan informasi. dalam memberikan informasi. Betul. Baik, bagaimana dengan Pak Lukman? Ini Pak Lukman ketika ada peserta akademik prestasi ya, mohon maaf. Jadi di tempatnya kesiswaan itu pemirsa ada prestasi yang akademik dan non akademik. Kita pengen bahas dulu yang prestasi yang akademik nih. Ini faktor yang mempengaruhi apa kira-kira Bapak? Oke, faktor yang mempengaruhi untuk anak-anak ini ada banyak faktor, terutama dari orang tua. Siap. Orang tua ini menjadi peranan penting karena di MTSN 2 Kediri ini karena letaknya paling selatan di Kabupaten Kediri dan jauh dari kota, otomatis orang tuanya ini rata-rata menengah. Tapi mereka punya semangat untuk mendorong anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang bisa bersaing. Punya daya saing tinggi juga ya? Tinggi juga. Banyak anak-anak dari di sini untuk Kabupaten Kediri itu biasanya untuk menyasar ke MAN 2 kota. Oh begitu. Alhamdulillah untuk anak kita ini hampir 25 yang di MAN 2 kota. Yang sudah terprogres ke sana? Iya, luar jadi biasa. MAN 2, MAN 1, kemudian yang di Tulungagung, MAN 2 juga Tulungagung. Yeah. Jadi daerah sekitar sini, Blitar juga. Begitu. Itu anak-anak yang menyasar ke tingkat yang lebih tinggi. Iya, jadi mereka sudah punya progres nih, kira-kira mau masuk kemana begitu ya? Iya, betul. Jadi memang kita punya program untuk ke anak-anak disampaikan kepada mereka bahwa harus punya target. Setelah dari MTSN 2 ini mau kemana, karena mereka harus melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yang favorit, yang memang anak-anak sini itu targetnya ke sana. Luar biasa. Baik, mengingat tentang bagaimana prestasi akademik dan non akademik pemirsa, pastinya akan ada yang namanya program unggulan nih, begitu. Nah, kita coba tanya kepada Bapak Saiful Ali, apa kira-kira program unggulan dari MTSN 2 nih, Pak? Ya. MTSN 2 Kediri ini memiliki beberapa program unggulan yang kita rangkum yang kita sebut sebagai berkarisma. Berkarisma itu merupakan singkatan dari berkarakter, religi, kemudian adiwiyata, SKS, sehat, dan mahat. Jadi beberapa program unggulan ini jadi dengan berkarakter bagaimana kita ciptakan peserta didik kita ini memiliki karakter yang nantinya akan bisa dimanfaatkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian yang berikutnya religi, bagaimana kita ajak anak-anak terbiasa dengan mereka melakukan kegiatan yang memiliki nilai keberagamaan. Kemudian kita lanjutkan dengan SKS. Madrasah kita salah satu di antara sekian banyak madrasah yang memberikan layanan program sistem kredit semester yang di dalamnya bagi mereka yang memiliki prestasi yang tinggi atau mereka memiliki kecepatan belajar tinggi bisa menyelesaikan di madrasah kita selama 2 tahun. Kemudian kita lanjutkan dengan UKS atau sehat. Ini adalah bagaimana kita ajak semua peserta didik warga madrasah ini untuk selalu berhidup sehat. Kemudian tadi adiwiyata. Adiwiyata ini adalah salah satu program juga yang tahun 2023 kemarin kita mendapatkan adiwiyata mandiri. Kita ajak, kita budayakan masyarakat yang ada di sekitar khususnya di warga madrasah untuk memiliki budaya kepedulian terhadap lingkungan. Dan yang terakhir adalah mahat. Kita memiliki asrama yang di dalamnya kita berikan layanan kepada peserta didik atau santri yang ada di mahat untuk lebih mendalami ilmu keagamaan mereka dan nanti mereka ini menjadi teladan bagi teman-teman yang lain. Luar biasa. Baik pemirsa, ternyata MTSN 2 ini memiliki satu kekhasan pembelajaran. Apa itu dia? Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DRS Haji Jamaluddin MPDI, Kepala MTSN 2 Kediri, mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bihidurukum kepada tim liputan TV Mimbar pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur di Madrasah Berkarisma. Dengan kehadiran tim TV Mimbar diharapkan ekspos madrasah, profil madrasah, informasi terkait kemadrasahan khususnya Madrasah Saniyah Negeri 2 Kediri, masyarakat semakin mempunyai informasi yang bagus, informasi yang benar terkait prestasi-prestasi dan inovasi yang ada pada Madrasah Saniyah Negeri 2 Kediri. Ke depan saya berharap dengan
kehadiran TV Mimbar semakin hari semakin jaya dan semakin hari kiprahnya diakui oleh masyarakat dan menjadi idaman masyarakat dimanapun TV Mimbar berada. Karena itu saya ucapkan selamat datang sekali lagi di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kediri, madrasah berkarisma, berkarakter adiwiyata, sehat, SKS, dan mahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerbang Madrasah MTSN 2 Kediri masih bersama Anda pemirsa yang ada di rumah. Dan kita kali ini akan coba bahas seperti halnya sudah saya sampaikan di segmen yang kedua, tentang apa sih sebetulnya khas pembelajaran dari MTSN 2 Kediri yang sepertinya akan membuat kita penasaran. Seperti apa Pak Saiful, bisa digambarkan? Pembelajaran yang kita akan jadikan ciri khas bagi MTSN 2 Kediri adalah pembelajaran aktif. Kita memiliki beberapa program yang tadi kita sudah sampaikan, maka kita manfaatkan. Jadi adiwiyata yang memiliki kerindangan lingkungan, kemudian kebersihan dan lain sebagainya, kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Sehingga anak-anak akan 60% dalam kegiatan pembelajarannya mereka fokus di kegiatan anak-anak. Jadi kita memanfaatkan taman yang tadi disampaikan, kemudian ruang terbuka hijau kita manfaatkan untuk belajar. Sehingga target kita adalah setiap 1 bulan untuk 1 orang guru dia harus bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di outdoor. Sehingga pemanfaatan wahana, pemanfaatan sarana prasarana yang ada di madrasah ini bisa lebih optimal. Ya, biasanya kalau zaman kita tuh kerjanya belajarnya di dalam terus ya Bu. Iya. Dan sekarang lebih varian begitu ya. Pasti ini akan juga mempengaruhi tentang prestasi non akademiknya dong Pak ya. Iya, Kira-kira betul. seperti apa nih prestasi non akademiknya? Iya, prestasi untuk non akademiknya ini baru-baru anak kita mengikuti tanding di kejuaraan internasional di Wah, Banten. luar biasa. Internasional ini meraih ya? juara 3. Kejuaraan Iya. apa itu Bapak kalau boleh tahu? Juara ini tanding. Oh silat, gitu. pencak Nanti silat. kita bahas di Iya, ketika di prestasi non-akademik. mereka ya. Iya. Kemudian apa lagi Bapak? Terus kemudian untuk di Semarangnya juga ikut pencak silat juga, ini meraih juara 1. Wah, luar biasa. Nasional apa? Nasional. Nasional Kalau untuk Semarang, juga. Nasional. Wah, itu dia prestasi-prestasi non akademik yang bisa diciptakan Iya, oleh peserta diciptakan kita. oleh Dan sepertinya nih Pak Munib, kalau misalkan sudah ada taman yang begitu indah, kemudian digunakan untuk kegiatan-kegiatan outdoor juga, wah perawatannya pasti luar biasa dong ya. Iya, dengan melihat seluas halaman ini, kemudian gedung-gedung yang serba megah. Iya. Menjulang Ini tinggi nunjau di sana. tinggi, iya, perawatannya sangat luar biasa. Iya, iya. Namun kami punya tim dari Satras membuat program kerja. Oh, oke. Yang program kerja itu kita laksanakan, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Oh, kan, ya. begitu. Kalau yang jangka panjang mungkin nanti terutama kita mendesain pengecatan 2 tahun sekali, atau yang sifatnya insidental ya, ada drainase, ada sanitasi dan sebagainya. Nah itu nanti sangat diperlukan untuk setiap hari bagaimana tim Satras ini membentuk program kerja yang jelas agar gedung yang sebanyak ini dan halaman yang seluas ini nanti bisa terawat dengan baik. Iya, iya, iya. Bagaimana caranya ketika tamu masuk itu kesannya adalah wow begitu ya. Ini tanggung jawabnya Pak Munib nih. Iya. Sehingga wah ini kalau sudah ada daun-daun berguguran, wah bisa jadi konten juga nih. Nah ini kalau berkaitan dengan konten nih pemirsa, kayaknya timnya dari Bu Ayu nih mesti agak-agak lebih tambah kreatif nih ya. Apalagi kan ini tentang media sosial ini Bu ya. Jadi bagaimana sebetulnya publikasi dan manfaatnya nilai media sosial untuk MTSN 2? Iya. Jadi seperti yang lainnya juga yang kita ketahui bahwa
setiap lembaga itu pasti memiliki media sosial Ya, untuk betul. bagaimana kita bisa memberikan informasi, kemudian catatan-catatan penting yang bisa berupa video, kemudian juga berita. Karena selain ini Mbak Ica, perlu diketahui selain memang di media sosial IG, Facebook, kemudian YouTube, kita juga ada majalah. Oh begitu. Iya, Iya, kebetulan iya, iya. majalah kita itu dinamakan majalah Al Husna, seperti yang kita lihat masjid kita juga bernama begitu. Al Husna. Iya, iya, iya. Jadi kita ambil dari situ. Dan posisi madrasah kita itu madrasah mewah, kata orang-orang itu mepet sawah gitu Mbak Ica. Temuan baru pemirsa bisa dicatat. Mewah. Seperti itu, nggih. Mepet Sehingga sawah. Ini kami sawahnya sebelah juga- mana ya? Sawahnya ya, Ya, karena maksudnya gini taman ya, ini mungkin ya. di sebelah selatan gedung kita ini juga ada sawah yang luas Mbak Ica. Oh, Nggih, begitu. mungkin nanti kalau Iya, sudah iya, selesai iya. bisa keliling-keliling. Wah, saya bisa on the way bersama tim ya Nah, nanti. jadi kita juga berupaya bahwa madrasah yang mewah itu tadi dalam tanda kutip kita juga bisa hadirkan kepada masyarakat luas. Iya, iya, Dan iya, kayak iya. berupa baik ini yang tim kita yang kreatif dari Facebook, kemudian dari IG, kemudian juga dari YouTube, semuanya berkolaborasi untuk menyajikan yang terbaik, untuk memberikan informasi sehingga itu nanti tidak salah tangkap informasi. Ini sangat penting sekali Mbak Ica, Iya, iya, karena iya. ya semua yang berada di dalam lembaga kita juga harus komunikasikan, di luar juga kita koordinasikan supaya semuanya nanti juga bisa berjalan baik. Nah, Ya, kan ya. gitu. Jadi apa yang disampaikan lewat publikasi itu pemirsa harus real, Iya, gitu ya kan? iya. Apalagi tadi ada trademark namanya mewah. Mewah. Jadi mana sisi mewahnya begitu ya? Iya. Tidak hanya sekedar performs packaging dari luar itu seperti apa ketika masuk ke MTSN 2 ini, tetapi meskipun mepet sawah, gitu. Iya. Jadi yang pengen dibangun opininya adalah pemirsa meskipun ini mepet sawah, tetapi output yang diberikan Iya, itu iya. bolehlah untuk bisa marketable gitu ya. Iya. Jadi apalagi dilihat dari sisi prestasi anaknya yang itu non akademik dan akademik, pastinya itu butuh ngemong ya Pak Lukman ya. Jadi itu bagaimana anaknya bisa mempertahankan itu dan itu bisa menjadi sesuatu yang lebih baik begitu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali masih di MTSN 2 Kediri. MTSN 2 Kediri masih bersama Anda pemirsa dimanapun Anda berada, dan saya juga masih bersama dengan Bapak Ibu kita di sini, dan di segmen terakhir kita akan coba banyak berdiskusi tentang bagaimanakah progres MTSN 2 Kediri yang saat ini sudah mulai bergeliat untuk bisa selangkah lebih maju. Baik, Pak Munib, ini keterkaitannya dengan pemeliharaan Sarpras tadi ya, dan ini justru performs dari depan akan nampak begitu bagus dan elegan ketika perawatannya nggak kaleng-kaleng begitu kan. Ini kalau kegiatan insidentil pripun Pak? Apakah ada digercep seperti harus segera cepat harus selesai begitu? Dengan melihat prestasi dari anak-anak juga teman-teman yang ada di sini,
tentunya banyak sekali acara-acara yang sangat padat sekali. Siap. Sehingga kami ya hampir kewalahan juga. Oh, begitu. Untuk menyiapkan segalanya. Iya. Tapi Itu kalau orang Jawa katanya iya. dentong diurus gitu, Pak. Tapi alhamdulillah dengan kita tim, Iya. kita bisa bekerja sama kegiatan yang insidental. Misalnya ada acara PHBI, PHBN, itu dalam segi acara ya. Juga atau sarana yang mungkin sangat rawan ini, ya namanya seumur SMP. Betul. Dari drainase, kemudian sanitasi yang setiap hari digunakan pasti ada. Betul. Itu kesalahan kalau ada atau selempene, kerusakan. nah begitu ya kan. Itu harus kembali lagi ke prima begitu ya, pelayanan Tapi prima. untuk mencukupi itu kembali kami punya program yang sudah kami siapkan. Jika nanti ada insidental kegiatan apapun, kami sudah siap. Sudah ready pokoknya ya. Gitu. Luar biasa. Dan ini tidak boleh lepas dari publikasi kan begitu ya Pak. Ini kalau bisa begini, wah kok begini lah begitu kan opininya akhir. Berarti kalau dengan demikian, kira-kira Pak Saiful, ada progres apakah pendidikan anak-anak ke depan untuk MTSN 2 Kediri? Ya, kami bertekad ingin menjadikan kegiatan belajar yang ada di MTSN 2 Kediri ini memiliki kebermaknaan. Jadi itu kata kunci yang harus kita siapkan kepada semua peserta didik, kemudian stakeholder juga kita ajak, kemudian khususnya juga para pendidik kita ajak bahwa anak-anak yang belajar di MTSN 2 Kediri ini harus memiliki proses kebermaknaan pembelajaran. Jadi bagaimana mereka ini belajar itu menjadi hal yang menyenangkan, kemudian belajar itu menjadi hal yang membuat dia menjadi berkembang. Dari kompetensi yang semula mereka memiliki, yang kemudian kita ajak untuk belajar yang ada di sini, bagaimana si anak ini, peserta didik ini mampu mengembangkan dirinya. Itu target kita dalam kegiatan pembelajaran. Baik, jika targetnya sudah seperti itu, dengan harapan anak-anak nanti bisa berkembang di luar sana begitu ya, pastinya harus ada metode dong Pak Lukman ya. Ini ada metode apa sih kira-kira yang bisa memupuk dan membuat anak-anak bisa kreatif begitu ya? Oke, ya untuk metode yang biasa Bapak Ibu MTSN 2 Kediri ini memang ditekankan dari pihak akademik atau kurikulum, itu metodenya itu yang menarik dan interaktif. Begitu. Iya, jadi makanya jadi anak itu metode bagaimana kita tidak hanya berfokus belajar dalam kelas. Betul. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan sarana yang ada di madrasah kita ini di MTSN 2 Kediri. Jadi di situ biar menarik. Jadi menggunakan fasilitas yang ada ya. Jadi nanti akan ada cetusan, ada metode andragogi tapi bukan andang grogi begitu ya. Betul. Wah, bisa gawat kalau diganti begitu. Iya. Jadi memang pemanfaatan apa yang ada di sekitar kita itu menjadi sebuah pertama kali kita bersyukur, kemudian yang ketiga, wah ini sudah nggak pakai ambil jauh gitu kan ya Bu Ayu ya. Jadi apalagi tadi dikatakan Pak Saiful harus ada keterkaitan dengan stakeholder. Bagaimana dengan lintas eksternal kerjasamanya dari sisi kehumasan untuk MTSN 2? Ya. Kita berusaha membangun komunikasi terbuka Mbak Ijang. Jadi komunikasi terbuka ini nanti harapannya itu tadi ada masukan, kemudian ada ide, ada gagasan, dan kita mencoba mengupayakan semua ide gagasan itu tadi bisa kita wujudkan. Juga bersama dengan tim yang lain, para waka itu nanti kita akan saling berkolaborasi untuk berkomunikasi. Utamanya karena memang kalau dengan kerjasama dengan komite, kemudian dari lembaga-lembaga lain, utamanya tadi ada sehat tadi sehat itu juga kita butuh harus ada kesehatan tim khusus dengan medis ya. Berkomunikasi dengan tim yang dari puskesmas, mungkin juga dari dinas kesehatan seperti itu, kita berupaya untuk bisa memenuhi komunikasi-komunikasi ini yang nantinya akan bisa menjadi program-program yang kita akan kembangkan gitu. Karena memang meskipun madrasah kita tadi yang kita bilang madrasah yang mepet sawah, tapi kita tidak mau dong kalah dengan madrasah-madrasah yang lain. Jangan mepet-mepet dong. Jangan mepet, kita duluan. Jadi paling tidak itu ya saya mesti lari, gitu ya, mesti lari. Nah sehingga akhirnya akan muncul kembali kepada kurikulum ini Pak Lukman. Ini kira-kira adakah yang bisa diukur gitu ya kan? Mengukur kemajuan peserta akademik dalam mata pelajaran itu ada nggak sih?
Ada, kita biasanya di awal itu kita pakai dulu namanya tes diagnostik. Oh, Jadi, tes diagnostik. Jadi tes awal untuk mengukur. Kira-kira dia representatif tidak di situ ya? Iya, biasanya di kelas Bapak Ibu guru biasanya anaknya dicoba dulu dites kayak semacam pretest. Oke, kemudian? Kemudian nanti di situ dalam proses pembelajaran itu, di situ juga ada tes formatif. Jadi proses pembelajaran itu seperti apa, Bapak Ibu guru punya nilai, punya penilaian tersendiri. Oh, begitu ya. Jadi ini tes Baik. formatifnya. Jadi proses pembelajaran itu seperti apa, Bapak Ibu kita punya. Oh iya, berarti ketika anak ini sudah masuk pada ruang dan kelas tertentu, berarti dia sudah ada pilihan. Iya, ketika dia sudah ada pilihan, berarti dia sudah ada kompetensi yang bisa lah untuk diukur, bisa. begitu Karena ya. Di sini ada reguler, ada unggulan. Ya, yang tadi disampaikan Pak Saiful ya. Ya, itu juga sudah diklasifikasikan. Luar biasa sekali. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah berada di titik akhir di segmen kita di kesempatan edisi kali ini. Dan memang segala sesuatu itu ukur dengan kemampuan kita. Dan jangan lupa berikan tampilan yang terbaik. Karena siapapun yang melihat kita baik, maka selanjutnya penilaian tergantung pada masing-masing. Buat opini yang terkeren dan berikan yang terbaik juga buat lingkungan sekitar kita. Saya Ica Asifah, sampai jumpa di program acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.